Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Pagi, 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 Tetap semangat luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum sarapan nanti istirahat pertama terus sarapan, ge? Gitu, ge? Ya, oke. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Haji untuk dipimpin berdoa temannya. Jika siap berdoa mulai. Oke, terima kasih Mas Haji yang sudah memimpin temannya untuk berdoa. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Netra akan mengajak kalian untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kira-kira apa ya kegiatan pembelajarannya? Namun sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, Pak Netra cek kehadirannya dulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Tidak ada. Semuanya berangkat ya? Alhamdulillah, berarti semuanya siap untuk belajar. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, Pak Etra akan ajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nanti kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Hafal ya semuanya ya? Oke, silahkan semuanya berdiri di tempatnya. Silakan nanti nyanyinya yang semangat supaya jiwa nasionalisme kita juga bertambah, ya. Silakan anak-anakku boleh duduk kembali. Semangat tidak hari ini untuk belajar? Ya, supaya kita lebih meningkatkan semangat kita, Pak Etra akan ajak kalian untuk tepuk semangat dulu, ya. Tepuk semangat. Di pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang apa yang namanya ekosistem. Masih ingat? Ada yang masih ingat ekosistem itu apa? Apa, Haji? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Benar sekali Mas Haji. Masih ingat, terus, oke? Kemudian di dalam ekosistem itu juga ada komponen-komponen penyusunnya. Ada dua, apa saja? Hana? Komponen biotik dan komponen abiotik. Benar, nah, ya, bagus ya. Kemudian komponen biotik itu yang seperti apa toh? Ada yang masih ingat? Makhluk hidup atau komponen yang benda-benda hidup. Contohnya apa? Tumbuhan. Apa lagi? Hewan, manusia, makhluk hidup. Pokoknya ada nyawanya, ya. Yang ada nyawanya, batu bukan, ya. Kemudian kalau yang satunya adalah komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Benda mati, benda yang tak hidup. Contohnya apa? Batu, pasir, angin, apa Hasan? Tanah, terus gunung, angin, matahari dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang berbagai macam ekosistem, jenis-jenisnya. Apa saja kemarin? Ekosistem apa?
kita bisa melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar apa? Nanti Pak Etra akan menampilkan sebuah gambar, ya. Coba kalian amati kira-kira di sini gambarnya ada apa saja? Beruang, elang, ular, oh, ada ikan, ada banyak sekali di sana hewan-hewan. Tumbuhan ada tidak? Ada juga tumbuhan di sana. Ya, kira-kira, tumbuhan di sana itu ada yang makan tidak? Apa yang makan? Kelinci, rusa. Kemudian rusa di sana ada yang memakan tidak? Apa rusa dimakan apa? Rubah. Rusa bisa dimakan rubah. Bisa tidak? Rubah kan kecil ya, agak kecil. Kemudian tidak bisa memakan rusa. Beruang makannya ikan. Ya, no? Kemudian misalkan ada macan di sana, tapi tidak ada di sini ya. Ada macan berarti rusa bisa dimakan oleh macan. Kemudian elang nanti bisa memakan hewan-hewan yang ada di sana. Nah, pada intinya, berdasarkan gambar itu ada peristiwa yang namanya makan dan juga dimakan. Jadi tumbuhan tadi bisa dimakan oleh makhluk hidup lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya rantai makanan atau proses makan dan dimakan. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, nanti setelah kalian belajar bersama Pak Etra di sini, nanti kalian bisa mengidentifikasi peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan. Selanjutnya, nanti kalian bisa menyusun rantai makanan yang terdapat di dalam suatu ekosistem. Nah, sekarang Pak Etra tanya, ada yang sudah tahu rantai makanan itu apa? Belum tahu ya? Komponen-komponen rantai makanan itu tahu belum? Belum ya? Nah, oleh karena itu Pak Etra di sini akan menyetelkan sebuah video, menampilkan sebuah video, yaitu tentang rantai makanan. Silakan disimak, nanti Pak Etra tanya jawab terkait video yang Pak Etra tampilkan. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai yang bercampur dengan tanah berbentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitu seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat atau konsumen pusat adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya ikan yang telah mati
diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan tuan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang rantai makanan. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi rantai makanan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Oke, baik. Berdasarkan video yang Pak Indra tampilkan tadi, menarik tidak videonya? Baik, kita mendapatkan ilmu banyak dari video yang Pak Indra tampilkan tadi. Siapa yang kira-kira bisa tahu rantai makanan berdasarkan video tadi apa? Apa, Hana? Perjalanan makan dan dimakan secara berurutan. Tepat ya? Jadi rantai makanan itu merupakan perjalanan makan dan juga dimakan yang berlangsung secara berurutan. Kemudian komponen-komponen yang ada di dalam rantai makanan itu apa saja? Ayo, apa saja tadi? Produsen. Apa lagi? Konsumen. Pengurai. Produsen itu yang seperti apa? Tumbuhan. Hewan atau tumbuhan? Tumbuhan. Atau produsen itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri melalui proses yang dinamakan fotosintesis. Nah, satu-satunya makhluk hidup itu adalah tumbuhan. Di sini yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Konsumen itu apa? Konsumen tingkat 1. Konsumen ada bermacam-macam ya tadi. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 1 tadi apa? Apa?
hewan herbivora, betul sekali, atau hewan pemakan tumbuhan. Kemudian konsumen tingkat 2 itu apa? Hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Kemudian konsumen 2 akan memakan konsumen 1. Kemudian konsumen 3 itu akan memakan konsumen tingkat 2. Apabila konsumen tingkat 3 itu merupakan konsumen puncak, maka dia sudah tidak ada yang memakan lagi. Maka dia akan mati, membusuk. Setelah mati membusuk, sing nguraikan apa? Bakteri. Apa lagi? Jamur, cacing. Setelah diuraikan, itu akan bercampur dengan tanah dan bisa dipakai untuk tumbuh. Nah, berlangsung seperti itu. Namanya rantai makanan. Tadi sudah kembali lagi ke tumbuhan. Sampai di sini ada pertanyaan tidak tentang rantai makanan? Apa? Kok bisa dinamakan rantai makanan? Kenapa, Pak? Oke, kenapa kok bisa dinamakan rantai makanan? Karena di sana ada proses yang namanya berurutan. Seperti rantai itu ya. Rantai itu kan ada apa namanya? Seperti kolong-kolong yang berurutan, kemudian bertemu lagi toh, menjadi apa namanya? Sebuah lingkaran bisa ya. Jadi seperti itu. Jadi saling berurutan, saling bertemu. Seperti rantai makanan juga sama. Ada produsen, konsumen, sampai pengurai kembali lagi ke produsen. Jelas ya Pak ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Juga jika sudah tidak ada, Pak Elkan di sini akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Yang setiap kelompoknya nanti terdiri atas 4 sampai 5 siswa. Nah, di sini kalian sering main di sawah tidak? Tiap hari. Nah ya, ada yang sering main di laut, ono yang sering main di kebun, ada yang sering main di hutan. Mungkin yang hutan belum pernah ya, tapi ada yang mungkin suka dengan hutan. Nah, sekarang siapa yang suka dengan hutan di sini? Oke, ini akan menjadi kelompok pertama. Ya, hutan nanti silakan kumpul di sini. Ya, kelompok hutan silakan kumpul di sini. Sekarang tadi Pak Ilham menyebutkan laut. Siapa yang suka dengan laut? Oke, laut silakan berkumpul di sini. Ya, laut. Jadi Jani. Terus sawah. Siapa yang sering di sawah suka dengan sawah? Aku. Oke, silakan berkumpul di tempatnya Nisel. Yang terakhir kebun. Siapa yang suka dengan kebun? Oke. Silakan berkumpul di tempatnya Nakla. Masuk mana? Aku main di Nanti ada. Ya. Sudah nih berkumpul dengan kelompoknya. Nah, sekarang masing-masing kelompok silakan kalian menentukan siapa yang akan menjadi ketuanya. Tunggu itu. Ya, ketuanya siapa? Jiva. Oh, ini sudah ketemu ketuanya. Ini ketuanya siapa? Oh, Pak Dua ketuanya. Ya. Nakla, Nakla ketuanya. Oke, tinggal yang sini ketuanya siapa? Oh, Pala. Ya, ketuanya Pala. Oke. Silakan nanti masing-masing ketua yang Pak Era panggil, oke. Nanti maju ke depan. Kita akan membuat apa toh? Kita akan membuat yang namanya diorama ekosistem. Diorama rantai makanan di dalam suatu ekosistem. Ekosistemnya apa sesuai yang kalian pilih. Silakan mulai dari kelompok hutan dulu. Maju ke depan. Ketuanya kelompok hutan. Silakan ambil segitiganya 2. Terus satu-satu. Terus kelompok kebun. Kelompok kebun. Nakla. Ambil ya, serokoknya.
Heri Utang sudah ambil dapurnya. Nih. Ya, betul. Kelompok ekosistem laut. Ekosistem sawah. Satu-satu aja ya. Apa namanya? Oke, sama-sama. Sama-sama. Oke, sama-sama. Oke, semuanya sudah dapat nih. Silakan kalian buka LKPD. LKPD itu di halaman terakhir nih. Halaman terakhir ada warna hijau. Itu LKPD. Oke. Silakan kalian isi nama kelompok sesuai dengan ekosistem yang kalian sukai. Misalkan di sini tadi laut, berarti laut. Ini hutan-hutan. Apa tadi sana? Sawah, ditulis sawah. Yang sini kebun ya, tulis kebun. Nama anggota juga dicantumkan, jangan lupa ya. Nama panggilan saja tidak apa-apa. Sudah atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum? Ya, ada yang belum. Anda sudah? Lihat dulu. Sudah? Oke, sepertinya sudah semua. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah membuatnya, dioramanya? Kalian buka di halaman yang kedua. Halaman yang kedua LKPD dibuka. Sudah? Nah, di sana sudah Pak Erna cantumkan bagaimana langkah-langkah dalam membuat sebuah diorama ekosistemmu. Silakan nanti kalian pahami, kalian simak. Kemudian nanti kalian silakan bekerja dengan kelompoknya. Jangan lupa setiap kelompok nanti harus membagi perannya masing-masing ya. Semuanya harus ada perannya. Oke? Waktunya untuk mengerjakan 30 menit. Apabila ada yang kurang jelas boleh bertanya. Silakan kerjakan dari sekarang. Ya, ada apa? Ada yang kurang? Boleh di sana boleh. Boleh? Oke, silakan. Oh ya, blaster. Sudah tidak ada lagi. Ya, maksimalkan sampai 1 gunting. Ada yang guntingnya 3, 1 kelompok. Ya, boleh dipindahkan 1 tempatnya kan 2. Oh ya. Oke. Jika ada yang bingung tanya loh ya, ya. Oh ya, sampahnya dikumpulkan. Jangan membuang sampah sembarangan, jaga kebersihan. Sampah pribadi. Apa itu sampah pribadi? Tempat sampah pribadi.
kurang nanti bilang ya, tusuk satenya misal kurang nanti bilang. Masih ada kan tadi. Oke, saya ingatkan di LKP di halaman terakhir nanti ada lembar diskusi yang perlu kalian isi. Silahkan nanti jangan lupa untuk diisi, ya. Tapi selesaikan dulu dioramanya, baru nanti diisi. Ada kesulitan tidak? Tidak kompak. Kenapa kok tidak kompak? Kesulitan nggak kelana penting Pak. Enggak toh. Gambarnya kecil-kecil. Belum kantor bolehnya.
Sini. Jadi mau untuk apa tadi? Motong itu ya? Buklek aja bisa kok. Enggak ini loh. Oh ngan sini. Mungkin Pak. Oh pakai sini. Les. Masih lama waktunya. Masih 20 menit. Oke. Usahakan untuk nancep kene sing rapi, dilihat kanan kirinya Bang tidak. Dan nanti diorang mau bagus kalau dilihat. Ekosistem di pesawat. Kenapa sering bermain di pesawat? Dari ya, minggu layangan. Kamu bisa menemukan hewan apa? Hewan apa? Ular. Pernah ketemu ular? Sama ya seperti yang apa namanya di dalam rantai makanan biasanya dimakan juga tak? Makan tak. Sudah tahu urutannya rantai makanannya? Sudah ya. Produsennya apa? Padi. Produsen halal apa? Kalau yang bertahan tidak apa-apa. Styrofoam tidak bisa dulu.
hiasan di dioramamu itu juga boleh ditambahkan hiasan. Pakai sisa-sisa kertas yang ada boleh. Menurutmu kalau di sana masih kurang? Oh, habis. Kalau habis masih ada. Di sini tabung banyak. Masih ada. Tugasmu sudah selesai, ya? Sudah. Tugasmu tadi apa? Ini semuanya bekerja kan? Iya, Pak. Oke, sudah punya. Nah, kalau nggak bekerja nggak ditulis di sini ya. Ketuanya sobat lagi mau. Pengen jadi ketua. Tadi kan sudah berdiskusi ya, sudah berdasarkan hasil diskusi tadi. Oh, ini Pak. Ada yang kesulitan mengurutkan hewannya di rantai makanan itu? Tidak ada. Sudah tahu semua urutannya ya? Nanti kita lihat ya. Kita koreksi bersama misalkan masih ada yang salah. Pak. Banyak. Oh, nggak apa-apa. Malah dari koyongan itu. Malah bagus. Kalau yang dirasa sudah cukup, gitu, sampahnya bisa dikumpulkan, dibuang di tempat sampah ya. Waktunya masih banyak, ada sekitar 10 menit lagi ya waktunya.
bisa dibuang di tempat sampah. Buang itu. Oke. Double tip tapi yang pinjam bisa dikembalikan ke sini yang sudah. Aku kan aku dia memang tuh mau rasa kayak di kelas aku ya. Di kelas aku. Belum begini. Oke. Setiap kelompok dicek bawahnya ya, apakah ada sampah yang tersisa tidak di sana, ada diambil juga. Oke. Masih ada 7 menit. Oke. Jangan lupa loh LKPD di terakhir diisi juga hasil diskusinya. Diskusikan dengan temanmu, jangan dikerjakan sendiri ya. Diskusikan dengan temanmu. Oke. Bagi yang sudah ditunggu dulu temannya yang belum selesai ya. Tunggu kelompoknya ini selesai ya. Masih ada 5 menit santai aja. Rasa kusuk. Ya sudah dicek lagi hasil diskusinya juga saja. Apa ini? Apa ini kan? Ya. Double take-nya yang pinjam bisa dikembalikan ya. Restorannya. Oke. Kasih ya.
Sudah ya? Sudah? Yakin dengan pekerjaanmu sudah? Jika sudah, di sini Pak Endra nanti akan mengajak kalian untuk melakukan sebuah kegiatan yang namanya kunjung karya. Kita akan melakukan yang namanya kunjung karya. Jadi nanti bagaimana cara melakukan kunjung karya itu? Jadi, cara melakukan kunjung karya nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompokmu. 2 orang akan tinggal di tempatnya. Diskusikan dulu 2 orang tinggal tempatnya siapa? Gini kelompoknya sudah. Lakukan 2. Kelompok Iren sudah ditentukan. Sudah. Saya akan tinggal siapa? Aji Arunakla. Kelompoknya yang kedua. Yang tinggal. Oke, kelompoknya Hasan yang tinggal berdua, Farah sama Hasan. Kelompoknya Nisa? Nisa sama siapa? Nisa bertiga boleh nggak? Bertiga. Apa? Berdua atau bertiga? Bertiga. Oke, berarti nanti, sudah ditentukan untuk yang tinggal nanti silakan yang tidak dipilih untuk tinggal berarti nanti akan berkeliling ke kelompok-kelompok lain. Tugasnya apa untuk yang tinggal? Tugasnya nanti menjelaskan apa yang sudah kalian diskusikan kepada teman yang akan berkunjung. Oke. Tepuk 1, tepuk 2. Silakan dulu ya. Nah, nanti karena itu ada tamu berarti yang tuan rumah itu harus sikapnya yang bagus, yang baik, yang sopan, yang ramah. Jelas, geng? Nah, nanti yang berkeliling akan mengomentari, memberikan komentar, memberikan saran atau memberikan kritik terhadap kelompok yang kalian kunjungi, ya. Ini Pak Endra sudah sediakan, masing-masing Pak Endra berikan 3. Halo. Pak Endra berikan kertas 3. Di sini nanti masing-masing kertas ini untuk mengomentari 1 kelompok. Paham? Sama-sama. Sama-sama. Kelompok seri laut nanti akan mengunjungi kelompok kebun. Kelompok kebun akan mengunjungi kelompok sawah. Halo. Didengarkan dulu. Tadi kelompok laut akan mengunjungi kelompok kebun. Kelompok kebun akan mengunjungi kelompok sawah. Kelompok sawah akan mengunjungi kelompok hutan. Kelompok hutan akan mengunjungi laut. Kalau sudah nanti akan bergantian. Sampai 3 kali mengunjungi kelompok semuanya. Paham sampai di sini? Paham. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk semangat. Sudah siap semuanya? Silakan kalian berkunjung.
Diulangi. Boleh ditanyakan. Ayo. Sudah dijelasin belum? Apa? Kakak protes. Ya, tanya boleh. Kan itu kamu sebagai tuan rumah itu harus ramah. Melayani. Yang sudah dijelaskan sudah paham, boleh memberikan komentar, boleh memberikan kritik, boleh memberikan saran. Pakai satu kertas saja ya. Nanti komentarnya bisa ditempel di belakang, di belakang dioramanya. Sudah selesai ya? Bani, kita sudah selesai belum? Komentarnya sudah? Jadi dulu ya? Sebentar, masih nunggu Bani. Kira, yo, sebentar yo. Silakan boleh pindah ke kelompok lain. Dari tadi pokoknya serutan ini. Kalian sih menjelaskan sangat expert ini. Ya. Keren sekali. Selanjutnya akan Keren, jelas tenang ini penjelasannya. Oke, silakan berikan komentar kepada kelompok yang kalian kunjungi. Ya? Lalu buat ini komentar apa? Sudah? Oke, silakan
kembali ke kelompoknya masing-masing. Halo. Hai. Gimana perjalanan kalian seru tidak tadi? Oh, tidak seru. Oh, kira-kira yang menjelaskan temanmu jelas tidak? Lumayan, ada yang jelas. Oh, tidak? Oke. Pak Endra tadi sudah muter ke masing-masing kelompok. Pak Endra lihat semua pekerjaannya sudah bagus. Tadi bahkan kelompoknya Pian ini yang menjelaskan sangat luar biasa. Bagus sekali nih Pian ini yang menjelaskan sangat jelas ya. Oke, keren. Semuanya tidak ada yang salah untuk bertanya. Oke, kita simpulkan yuk. Oke. Sebelum menyimpulkan, oh iya lupa. Kamu tadi yang muter kan bawa oleh-oleh ke rumah. Silahkan kalian ceritakan oleh-olehnya ke teman-temanmu. Halo. Diceritakan kepada temanmu yang tinggal di tempat. Apa yang kamu dapatkan? Sudah selesai? Sudah? Tepuk 1, tepuk 2, 3. 3 ya. Kalau sudah, kita simpulkan yuk. Di ekosistem laut tadi kira-kira produsen, konsumen, pengurangnya apa aja? Produsennya apa? Produsen di ekosistem laut apa? Fitoplankton. Konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Ya, pengurangnya. Di kelompok sama kan produsennya apa? Tadi. Di ekosistem kebun produsennya konsumen harganya ulat, konsumen kedua konsumen ketiga pengurangnya tadi. Di kelompok hutan produsennya apa? Terus Konsumen satunya konsumen oke, bagus. Keren semuanya, baik. Halo. Berarti pembelajaran kita sudah selesai. Sebelumnya kira-kira ada pertanyaan tidak? Tidak, semuanya sudah paham? Sudah. Dioramanya bisa ditaruh di pinggir dulu. Sama LKPD-nya. Sekarang silahkan Pak Endra akan memberikan asesmen sumatif untuk mengukur seberapa paham kalian tentang pembelajaran hari ini. Ya, Pak Endra tadi mau memberikan apa? Asesmen. Nanti silakan asesmennya dikerjakan secara mandiri. Jangan lupa ditulis namanya. Nama panggilan saja nggak apa-apa. Sama-sama. Panggilan saja.
ada waktu 2 menit untuk mengerjakan. Cek lagi. Pak anu kan panggilan. Oke. Apel. Apel. Satu menit lagi ya. Keluarga damai bersama. Sudah selesai. Sudah, oke. Silahkan deh pekerjaannya dikumpulkan ke ketuanya. Kemudian ketuanya silakan maju ke depan ini. Itu silakan dibagi ya. Yang mana berikan nanti dibagi, jangan diisi dulu. Jangan diisi dulu. Saya jelaskan bagaimana cara mengisinya. Itu tadi sudah Pak Etra berikan lembar refleksi. Itu silakan kalian isi dengan sesuai perasaanmu hari ini, senang atau tidak. Paham ya? Nah, silakan kalian isi. Materi yang belum dipahami juga diisi ya. Jika sudah silakan kumpulkan ke ketuanya lagi. Ketuanya kumpulkan ke depan sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, baik. Pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Nah, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke. Silahkan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Aji, pimpin berdoa temannya. Siap, berdoa mulai. Dari Pak Etra, apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam melakukan pembelajaran hari ini, mohon dimaafkan. Pak Etra akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.